قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، بارك الله فيكم جميعا. Majlis ke-21, majlis ke-22. Nah, majlis ke-22 Ramadan adalah bulan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inna afdala ahli kulli amalin aktharuhum fihi dzikran lillahi azza wa jal. Beliau mengatakan dalam kitabnya Wabilus Sayyib, bahwasanya amalan yang paling utama, ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, amalan yang paling utama yang dikerjakan oleh seorang hamba adalah amalan yang mana di dalamnya hamba tersebut banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa afdalu as-suwami aktsaruhum dzikra. Orang yang paling banyak berpuasa, yang paling utama di sisi Allah, orang yang berpuasa, yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berpuasanya. Wa afdhalul mutasaddiqin aktsaruhum dzikran lillah. Dan orang yang bersedekah, yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia bersedekah. Wa afdhalul hujjaji aktsaruhum lillahi dzikra. Dan juga orang yang menunaikan ibadah haji, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling banyak berzikir kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha sairul a'mal. Dan begitulah sisa ibadah yang lainnya, atau begitulah ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah yang paling utama adalah ibadah yang di dalamnya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdalil dengan sebuah hadis dari an Sahal bin Mu'ad bin Anas al-Juhani an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu faqala ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, mujahid yang bagaimana? Orang yang jihad yang bagaimana yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah SAW menjawab, qala aktsaruhum lillahi ta'ala dzikra, yaitu yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian si laki-laki tadi bertanya lagi, qala fa ayyus shaimina a'zamu ajra? Orang yang berpuasa yang bagaimana yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala aktsaruhum lillahi dzikra. Orang yang berpuasa yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Thumma dzakara lahu as-salah waz-zakah wal-hajj was-sadaqah. Kullu dzalika Rasulullah SAW yaqul aktsaruhum lillahi dzikra. Kemudian si laki-laki tadi bertanya lagi kepada Rasulullah SAW tentang salat, tentang zakat, tentang haji, tentang sedekah. Yang paling utama di sisi Allah bagaimana? Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Naam. Kemudian faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dhahaba adh-dhakiruna bi kulli khair. Faqala Rasulullah SAW, ajal. Abu Bakar dan Umar bertanya kepada Rasulullah SAW setelah mendengar hadis ini, berarti orang-orang yang berzikir kepada Allah itu banyak mendapatkan kebaikan ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, ajal, iya, betul.
Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tabrani dengan lafadznya Tabrani. Tapi hadis ini dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani. Dilemahkan, tapi enggak sampai lemah sekali, tapi dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Baik. Untuk itu ikhwani barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana keutamaan orang yang berzikir. Dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah yang Maha Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan syaitan sebagai teman baginya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf juga ayat 201, "Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila diganggu oleh sekelompok syaitan, maka tadhakkaru, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala, fa idahum mubsirun, dan mereka pun langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala mendapat gangguan, tatkala terlalaikan oleh syaitan-syaitan, langsung mereka ingat kepada Allah, beristighfar, berzikir kepada Allah, dan spontan dia kembali ingat, kembali normal, dan dijauhkan dari gangguan-gangguan iblis alaihi la'natullah. Dan juga di antara faedah keutamaan berzikir ya ikhwani, berzikir akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hati. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman dan mereka merasa tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati akan menjadi tenang. Dan juga di antara keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama orang-orang yang berzikir, akan mendatangkan pertolongannya. Allah bersama orang-orang yang berzikir kepadanya dengan kebersamaan yang khusus, naungan yang khusus. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala فيما يرويه عن ربه عز وجل فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. Hadis ini hadis qudsi. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Azza wa Jal, apabila hambaku mengingatku pada dirinya, maka aku akan ingat hambaku pada diriku. Apabila hambaku mengingatku di tengah-tengah kumpulan manusia, maka aku akan ingat hambaku di tengah-tengah sekumpulan makhluk yang lebih mulia daripada manusia, khairin minhu, yaitu malaikat. Dan juga di antara keutamaan berzikir ya ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, zikir menghapus kesalahan dan dosa. Dan zikir bisa menyelamatkan pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyyun amalan qattu anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Ma amila adamiyyun amalan qattu anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak manusia. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh
anak manusia yang lebih bisa menyelamatkan dirinya melebihi dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Haditsun sahih. Naam. Dan juga berzikir akan mendatangkan pahala yang agung. Bahkan zikir seutama-utama amalan. Ibadah yang amat sangat agung dan pahalanya luar biasa. Tidak bisa ditandingi oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin mi'ata marrah, kanat lahu adla 'ashri riqab, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, wa kanat lahu hirzan minasyaitani yawmahu. Dzalika hatta yumsi. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun amila akthar min dzalika." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hari 100 kali, maka baginya pahala seperti pahala orang yang membebaskan budak 10 budak. Dan ditulis baginya, dicatat untuknya 100 kebaikan, dan akan dihapus dari dirinya 100 keburukan, sayyi'ah. Dan dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan pada hari itu sampai dia menjelang sore. Sampai sore hari dijaga oleh Allah dari godaan syaitan. Dan tidak ada yang bisa menandingi dia dari segi amalan, kecuali apabila ada orang yang beramal seperti itu, bahkan lebih dari itu, baru bisa menandingi. Kok pada hari itu tidak ada yang melakukan seperti apa yang dia lakukan, berarti dia orang yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ibadah. Nah, di antara keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal ikhwat wal akhwat, bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala annahu ghurasul jannah. Bahwasanya tanaman-tanaman yang ada di surga itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanaman-tanaman yang ada di surga itu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala, "Lakitu Ibrahim lailata usriya bi, faqala, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turbah, adbatul ma' wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Rasulullah SAW mengatakan, aku pernah berjumpa dengan Ibrahim Al-Khalil, ayahanda Ibrahim alaihissalam, di malam di mana aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim mengatakan kepadaku, ya Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Masya Allah. Untuk kita ya ikhwan dan akhwat, salam dari Nabi Ibrahim. Kita jawab ala nabiyina wa ala Ibrahim assalam. Naam. Sampaikan salamku untuk umatmu. Sampaikan kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya baik. Tanahnya baik, pilihan. Dan airnya amat sangat segar airnya. Dan tanahnya berbentuk hamparan, tidak ada gunung-gunung, hamparan. Dan tanaman surga adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Ini tanaman yang ada di surga. Nah, dan di antara ya ikhwani barakallahu fikum, di antara keutamaan berzikir, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa hidupkan hati ini. Allah akan berikan cahaya hidayah
buat diri ini, bagi hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw man kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama orang yang mati, kemudian aku hidupkan mereka dan aku jadikan bagi mereka cahaya yang mana mereka berjalan dengan menggunakan cahaya tersebut. Seperti ini tidaklah sama dengan orang yang fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Dengan orang yang dalam kegelapan, dalam gelap gulita dan dia tidak bisa keluar dari gelapnya kesesatan tersebut, kegelapan tersebut. Dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Dan seorang mukmin, ini dalam surat Al-An'am 122, seorang mukmin tentunya mengambil cahaya dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintainya dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang lalai dari beriman kepada Allah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kondisinya dalam kegelapan, gelap gulita. Fal falahu kullal falah fil husuli ala hadzal nur. Sungguh kemenangan yang gemilang, kemenangan yang nyata orang yang mendapatkan cahaya, hidayah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak berzikir kepada Allah berhak mendapatkan doa dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab, bahkan bukan cuma dari Allah, bahkan dari malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai segala orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi ataupun di petang hari. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan rahmatnya kepada kalian, berikan salawat kepada kalian, berikan kesejahteraan dan keamanan kepada kalian, dan juga malaikat mendoakan kepada kalian liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur, agar supaya mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman amat sangat kasih dan sayang. Dan juga di antara keutamaan berzikir, ikhwani akhwati barakallahu fikum, bahwasanya zikir obat bagi hati yang sakit, keamanan bagi jiwa kita, keamanan bagi diri ini dari sifat kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan anak kalian. Jangan sampai kalian terlalaikan dengan harta dan anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Dan juga sifatnya orang munafik disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa 143, 142, bukan 143, 142, Allah menyebutkan wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik tidaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Wa qala al-munafiqun wa qala 'anil munafiqin wala yadhkurunallaha illa qalila. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wa qad su'ila an ahli jamali amunafikunahum faqala almunafikuna la yadhkuruna Allah illa qalila. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang pasukan Jamal, kan pernah terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib, salah paham antara Ali bin Abi Thalib dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhiyallahu taala anhu.
akhirnya terjadilah apa yang terjadi, qadarullah, perang Jamal antara kubunya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan waktu itu Aisyah naik onta, di atas onta. Makanya dinamakan perang Jamal karena Aisyah naik onta. Ketika Ali ditanya setelah selesai perang, apakah pasukan Jamal itu termasuk orang-orang munafik? Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Masya Allah. Dan juga Makhul an Abdullah rahimahullah taala, Makhul beliau mengatakan, at-tabi'in yang mulia, beliau mengatakan, inna dzikrallahi an Abdullah, dari Abdullah